Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada pagi yang indah ini dapat mengikuti layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Palangka 1 Gereja Hosana. Saya Diakon Rejo Swandi dari lingkungan pelayanan 3 akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Uga Moses MTH dari kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 1b hingga yang ke-22 dengan tema mengevaluasi diri bercermin dari kekalahan bangsa Israel. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat, karunia, hikmat, dan kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan akal budi agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b yang ke-22 dengan perikop tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Apek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersorak-soraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?"
Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimanakah keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya," katanya, "telah lenyap kemuliaan dari Israel, bab tabut Allah telah dirampas." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Renungan hari ini ditulis oleh Pendeta Uga Moses MTH dengan tema mengevaluasi diri bercermin dari kekalahan bangsa Israel. Tabut Allah juga dikenal sebagai tabut perjanjian. Adalah sebuah objek penting dalam sejarah Israel kuno yang disebutkan dalam Alkitab. Khususnya dalam Perjanjian Lama, tabut ini adalah sebuah peti kayu yang dilapisi dengan emas, dibuat sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tabut tersebut memiliki tutup yang disebut dengan tutup pendamaian atau tutup rahmat, yang di atasnya terdapat dua patung kerub yang menghadap satu sama lain. Tabut Tuhan adalah lambang kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Dalam kisah ini, ketika tabut Tuhan dirampas oleh musuh, itu menandakan bahwa Israel telah kehilangan perlindungan dan berkatnya karena dosa dan ketidaksetiaan mereka. Jika kita renungkan pada kehidupan kita saat ini, bahwa ketika kita membiarkan dosa dan ketidaktaatan memasuki kehidupan kita merisikokan kehilangan kehadiran dan berkat Allah dalam hidup kita. Ketidaksetiaan orang-orang Israel terhadap Tuhan membuat mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Filistin, karena mereka berpaling dari Tuhan dan bergantung pada kekuatan duniawi. Narasi tentang tabut Tuhan yang dirampas serta kekalahan bangsa Israel di hadapan bangsa Filistin dan kematian Hofni dan serta Pinehas adalah sebuah cerita yang menggetarkan dan penuh pelajaran yang relevan bagi kita pada masa kini. Terlalu sering kita cenderung bergantung pada kekuatan, kebijaksanaan, atau sumber daya manusia lainnya untuk mencapai tujuan kita. Namun, kekalahan bangsa Israel menjadi pengingat bahwa tanpa bantuan dan anugerah Allah, kita tidak akan berhasil. Renungan ini mengajarkan kita pentingnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kematian Hofni dan Pinehas adalah konsekuensi dari dosa,
dan ketidaktaatan mereka. Ini memperingatkan kita tentang bahaya mengabaikan kekudusan dan ketaatan dalam kepemimpinan dan dalam hidup, serta menganggap remeh kebenaran moral atau prinsip-prinsip keagamaan. Karena itu bisa berujung pada konsekuensi yang merugikan. Kita dipanggil untuk merefleksikan keadaan hati dan tindakan kita saat ini. Apakah kita hidup dalam ketaatan dan ketergantungan kepada Tuhan, ataukah kita terjerumus dalam dosa dan ketidaktaatan? Renungan ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali hubungan kita dengan Tuhan dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Demikian renungan yang disampaikan pada hari ini. Selanjutnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami telah membaca dan mendengar renungan firman Tuhan, kiranya dapat bertumbuh, berakar, berbuah lebat dalam hidup kami. Dan kiranya kami dapat mengevaluasi serta memperbaiki diri, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah layanan podcast Kabar Bahala pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.